Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Widodo dan kali ini kita mau ngebahas suatu yang jarang-jarang terjadi, yaitu pemerintah mengakui adanya perbedaan kasta dalam penerapan PPKM. Dilansir dari CNN Indonesia, Luhut minta beda karantina pejabat dan orang biasa tidak dipermasalahkan. Oke. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta agar perbedaan pemberlakuan karantina bagi pejabat dan warga negara biasa yang datang dari luar negeri tidak diadu-adu. Ya. Kemudian di sini ada rinciannya nih. Ada diskresi kepada eselon 1 dan seterusnya itu diberikan. Juga berlaku universal, bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Karena mekanisme bernegara itu harus tetap berjalan. Itu tentu dengan pengawasan yang ketat, kata Luhut. Jadi ini benar ya, ada semacam kasta-kasta sosial ya. Jadi ada hierarki ya. Jadi ada warga negara kelas 1 dan warga negara kelas 2. Jadi ASN yang pangkatnya sudah eselon 1 ke atas, dirjen, di atasnya ada menteri, ada stafnya, itu bebas karantina. Presiden tentu saja. Ya, di ranah yudikatif ya sama juga, eselon 1 ke atas bebas karantina. Ya, kemudian di ranah legislatif sudah tentu ya, anggota DPR kita ini bebas karantina ya. Jadi wakil rakyat ya, dia diberlakukan melebihi dari rakyat yang diwakilinya. Ini sangat anomali ya, seolah-olah COVID-19 ini bisa diajak ngobrol gitu. Wahai COVID-19, wahai varian Omikron, wahai varian Delta, Kappa, Alpha, Beta, Gamma, dan lain-lain. Apabila Anda menemukan ya warga negara kelas 1 ini ya pergi pelesiran ke luar negeri, tolong dijaga, jangan diganggu, jangan ditularkan gitu ya, karena dia bebas karantina gitu. Seolah-olah COVID bisa diajak ngobrol begitu. Dan dia patuh sama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ini ya. Ya kalau di Republik ini ya kita patuh ya, tapi apakah COVID akan patuh dengan Pak Luhut? Kan itu pertanyaan. Padahal kita sudah banyak baca beritanya, varian Omikron ini sudah ada 45 orang yang terdeteksi. Oke, kita garis bawahi yang terdeteksi. Dan 75%-nya adalah warga negara asing. Jadi ini sudah pintu penerbangan kita dibuka lebar ya. Kemudian warga negara kita juga yang pelesiran dibeda-bedakan ya. Padahal tanpa dibeda-bedakan saja pemberlakuannya ya, berkaca pada kasus yang sudah-sudah ya, varian Delta itu masuk dari mana? Ya dari luar negeri ya, dan menyebar dengan cepat ya, melumpuhkan sistem kesehatan kita. 150.000 korban jiwa ya, sebagian besar terjadi ketika varian Delta itu masuk. Ini sangat mengerikan. Dan ini ada berita lagi hari ini dari Kementerian Kesehatan yang akan memperketat pemberlakuan karantina dan menganjurkan agar masyarakat tidak keluar negeri ya, karena di sana sumber penyakit. Jadi anjuran-anjuran seperti ini akan tidak bermakna ya. Jadi Anda berkata apapun menjadi tidak bermakna ketika Anda tidak adil dan diskriminasi terhadap rakyat sendiri ya, memberlakukan kasta-kasta ketika membuat peraturan. Dan ini tidak terjadi pada aturan karantina saja ya. Pemberlakuan sanksi-sanksi PPKM juga kita lihat sangat diskriminasi ya. Ketika yang melakukan itu pejabat ya aman saja. Ketika yang melakukan itu adalah orang kaya, orang terpandang, selebritas ya, disanksi dengan sanksi yang sangat ringan. Tapi ketika yang melakukan itu ulama, langsung diciduk 4 tahun penjara, 2 tahun penjara, 1 tahun penjara, 8 bulan penjara, sampai tukang parkirnya dipanggil, tukang tendanya dipanggil. Tapi ketika itu dilakukan oleh penguasa ya, melakukan perkumpulan-perkumpulan, melakukan keramaian-keramaian, kerumunan-kerumunan,
Tidak ada apa-apa. Seolah-olah COVID itu milih-milih kerumunan. Jadi kerumunan yang dilakukan oleh pejabat, orang kaya, orang terpandang, selebritas itu dia nggak masuk, nggak main di situ. Tapi ketika rakyat jelata berkumpul untuk acara-acara keagamaan, maulid, ya, udah, ya, kemudian peraturan ditegakkan. Foto ini, ya, foto yang diupload oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno ketika dia berkunjung bersama dengan Pak Tito Karnavian, bersama dengan Hendro Priyono ke kediaman Pak Luhut Binsar Panjaitan yang sedang Natalan. Ya, coba deh kita flashback, ya, beberapa bulan lalu ketika Lebaran. Apa kampanye pemerintah? Di rumah saja. Ya, bersiraturahmi virtual saja. Sungkeman virtual saja. Bagi-bagi ampau virtual saja, ya. Tapi ini Anda lihat, mereka berfoto tanpa jaga jarak, tanpa menggunakan masker. Apakah aturan itu tidak berlaku bagi mereka? Apakah aturan itu dibuat untuk orang lain dan tidak berlaku untuk mereka sendiri? Gitu. Nah, ketika ini yang dilakukan oleh pemerintah, anjuran sebaik apapun itu menjadi tidak bermakna. Dianggap itu omong kosong. Gitu. Karena apa? Pemerintah tidak memberikan contoh yang baik. Ya. Dan pertanyaannya, sampai kapan, ya, pandemi ini akan berlangsung jika begitu cara kalian mengelola negara? Ya, libur Nataru ini jika tidak diantisipasi dengan baik, ya, ketika nanti terjadi lonjakan, rakyat juga nanti yang akan disalahkan. Ya, apakah pemerintah masih punya cukup dana untuk menanggulangan COVID-19? Bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, bahwa mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Ya, demikian. Terima kasih. Salam akal sehat, salam 0%.